Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera senantiasa meliputi hati dan kehidupan saudara-saudara semuanya. Sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita buka hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu di panjang malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah melindungi setiap kami dan menyertai setiap kami. Dan pada pagi hari ini, kami dapat boleh hadir di hadapan-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk dipelengkapi oleh kebenaran sabda firman. Engkau jamah setiap hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan taat melakukan segala firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah mengubah cara pandang kita, yang ditulis oleh Rahab Ledems. Rahab berbagi pengalaman pertama kali bertemu dengan suaminya yang bernama Brian. Ia mengakui bahwa awalnya dia tertarik dengan penampilannya yang imut. Namun saudaraku, dia menyadari bahwa penampilan tidak menentukan segalanya. Brian sebenarnya seorang atlet kampus yang gigih dan berkomitmen. Rahab mengakui bahwa jika dia membiarkan asumsi yang tidak akurat menghalanginya, dia tidak akan memiliki keluarga seperti yang dia miliki sekarang dengan 2 anak yang dikaruniakan Tuhan. Renungan ini mengajarkan kepada setiap kita untuk tidak memandang hanya dari penampilan luar saja, tetapi belajar untuk melihat hati seseorang seperti Tuhan melihat. Marilah kita mengubah cara pandang kita dan memahami bahwa maksud Tuhan terhadap seseorang mungkin melebihi yang terlihat di permukaan saja. Di dalam hidup ini, saudaraku, kita perlu menghargai orang lain dengan sejati dan memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan potensi mereka yang sebenarnya. Rahab pun lanjut menuliskan, aku berharap bisa berbagi denganmu tentang pembelajaranku tentang cara seharusnya kita menilai seseorang. Terkadang, bahkan sampai saat ini, aku masih suka menilai orang lain hanya berdasarkan penampilan mereka, dan aku terus berjuang untuk melawan kecenderungan tersebut. Mungkinkah kamu juga mengalami perjuangan yang sama? Terkadang kita tergoda untuk membuat asumsi tentang seseorang hanya berdasarkan jenis kelamin, hanya berdasarkan usia atau penampilan semata. Sangat mudah bagi kita untuk mengasumsikan bahwa kita tidak akan memiliki kesamaan dengan mereka yang berbeda dari kita, sehingga kita tidak berusaha untuk terhubung dengan mereka sama sekali. Namun hubungan yang indah bisa terjadi jika kita membuka hati dan pikiran kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Salah satu ayat Alkitab favoritku yang berbicara tentang hal ini tertulis di dalam 1 Samuel ayatnya yang ke-16. Ketika waktu itu Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengunjungi Isai, untuk mengurapi salah satu putranya sebagai raja. Samuel melihat Eliab dan berpikir bahwa dia pasti dipilih oleh Tuhan karena penampilannya yang memukau. Namun saudaraku, Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Isai memanggil anak-anaknya satu persatu, saudaraku, Samuel berkata bahwa mereka juga tidak dipilih oleh Tuhan. Dan akhirnya Daud dipanggil. Dan Tuhan berkata, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Awalnya Samuel membuat asumsi yang salah. Dan bahkan ayah Daud sendiri juga melakukan hal yang serupa. Banyak orang juga membuat asumsi yang salah tentang Yesus sebagai raja mereka.
Mereka mengira bahwa Dia akan datang dengan kemegahan. Namun kenyataannya, saudaraku, Yesus datang sebagai bayi yang rendah hati dalam palungan. Sepanjang perjalanan menuju salib, orang terus membuat asumsi yang salah tentang anak manusia ini, juru selamat dunia. Marilah kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Jika kita tidak ingin dinilai berdasarkan penampilan kita sendiri, marilah kita juga tidak memandang orang lain hanya berdasarkan penampilan mereka. Namun sebaliknya, mari kita sama-sama belajar untuk melihat setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia. Setiap orang diciptakan dengan keajaiban dan mukjizatnya masing-masing. Mari mulai mengubah cara pandang kita dengan penilaian yang berbeda, karena setiap orang memiliki nilai dan layak dikasihi dengan kadar yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Marilah kita memulai dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi setiap kami. Kami juga sungguh sangat bersyukur untuk pertolongan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat berbahagia dan bersyukur ya Bapa, untuk segala kebaikan-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan, rahmat-Mu tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi, dan kesetiaan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami rindu belajar untuk terus bertumbuh di dalam firman yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang telah mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami ya Roh Kudus, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, atas kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami mau serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkaulah yang akan menyelesaikan bagi setiap kami. Kami hanya berharap kepadamu ya Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman pada pagi hari ini, dan saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kehidupan ekonomi. Kiranya Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan setiap mereka. Berkati juga perekonomian mereka dan berikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan, setiap masalah yang sedang mereka hadapi. Ajarlah setiap kami ya Bapa, untuk senantiasa berharap dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati setiap kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, serta pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya berada di dalam perlindungan ya Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih atas perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati, dan saat ini kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana yang akan kami lakukan. Kami yakin dan percaya bahwa perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, juga sepanjang hari yang akan kami lewati. Terima kasih ya Bapa. Ini adalah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mengingatkan setiap kita dan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara dan saya. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepada setiap kita untuk lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di dalam program renungan selanjutnya. Haleluya.